Di video kali ini kita bakal bahas soal-soal SKB yang berkaitan dengan bidang pemerintahan daerah. Nah, soal-soal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah ini cocok buat teman-teman yang memang mengambil formasi yang berkaitan erat dengan pemerintahan daerah. Contohnya misalnya analis Pemda dan juga pengelola otonomi daerah. Baik, buat teman-teman yang pertama kali mampir di channel saya persilakan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Nomor 1. Pihak yang dikategorikan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah A. Pemerintah daerah, B. DPRD, C. Inspektorat, D. Menteri Dalam Negeri, atau E. Pemerintah daerah dan DPRD. Oke, yang menjadi kata kunci di sini adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, dari kelima opsi ini, yang paling tepat jawabannya adalah E. Pemerintah daerah dan DPRD. Nah, pemerintah daerah dan DPRD ini memang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Ini berkaitan dengan UU pemerintah daerah, yang dimana kedua pihak ini itu dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang kita sebut sebagai perangkat daerah. Nomor 2. Di bawah ini adalah urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar kecuali A. Pangan, B. Pendidikan, C. Kesehatan, D. Sosial, atau E. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Nah, di sini pemerintahan wajib pelayanan dasar. Ini berkaitan dengan urusan pemerintahan yang kongruen atau dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, di urusan kongruen ini sendiri terbagi dalam urusan pemerintahan wajib dan juga urusan pemerintahan pilihan. Nah, sekarang kita fokus dulu ke bagian urusan pemerintahan wajib ini, ya kan? Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Dan jawabannya adalah A. Nah, jadi di antara kelima opsi ini yang tidak termasuk dalam pemerintahan wajib pelayanan dasar adalah pangan. Nah, kenapa pangan? Karena pangan ini sendiri termasuk dalam pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Ya. Jadi selain pangan ada juga ketenaga kerjaan, kemudian perlindungan perempuan. Nah, itu juga termasuk dalam pemerintahan wajib yang non pelayanan dasar. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3. Di bawah ini yang tidak dikategorikan sebagai perangkat daerah kabupaten kota adalah A. Sekretariat daerah kabupaten kota, B. Sekretariat DPRD kabupaten kota, C. Dinas kabupaten kota, D. Kecamatan, atau E. Kelurahan. Oke, tidak dikategorikan sebagai perangkat daerah kabupaten kota. Jawabannya adalah E. Kelurahan. Nah, mungkin teman-teman ada yang mikir, kenapa nggak kelurahan termasuk sebagai perangkat daerah kabupaten kota? Kan kelurahan ada juga tuh di kabupaten kota, ya kan? Nah, jadi dalam pembagiannya, yang termasuk dalam perangkat daerah kabupaten kota itu ada ini, sekretariat daerah kabupaten kota, sekretariat DPRD kabupaten kota, dinas kabupaten kota, kecamatan, dan ditambah juga dengan badan kabupaten kota dan inspektorat kabupaten kota. Ya, jadi kelurahan ini dia tidak dikategorikan sebagai perangkat daerah kabupaten kota, tapi sudah termasuk di dalam bagian kecamatan ini. Jadi dia disebut sebagai perangkat kecamatan, yang dimana tujuan dibentuknya ini untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas camat.
Nomor 4, pejabat yang bertugas melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota adalah, kita lihat yang pertama opsinya adalah A. Presiden, B. Menteri Dalam Negeri, C. Gubernur, D. Sekretaris Daerah Provinsi, dan E. DPRD Kabupaten Kota. Nah, kira-kira mana yang benar ya? Nah, yang benar adalah C. Gubernur. Jadi gubernur di sini kita posisikan sebagai wakil pemerintah pusat. Ini melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota. Nah, ini juga ada di Undang-Undang Pemerintah Daerah ya, yaitu tepatnya di pasal 378 ayat 1. Nah, kalau mungkin teman-teman ada yang nanya, kalau ini kan pengawasan umum dan pengawasan teknis di level kabupaten kota. Nah, kalau di level provinsi sendiri seperti apa? Nah, kalau di level provinsi itu yang melakukan pengawasan adalah menteri. Yang dimana kalau di bagian pengawasan umum itu ada Mendagri ya, Menteri Dalam Negeri. Kemudian di pengawasan teknis itu ada Menteri Teknis dan juga Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Yang dimana tentu di sini menyesuaikan dengan bidangnya masing-masing ya, baik dari Menteri Teknis itu sendiri maupun dari Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Lanjut ke nomor 5. Forkopimda Kabupaten Kota diketuai oleh A. Presiden, B. Menteri Dalam Negeri, C. Gubernur, D. Bupati, dan E. Pimpinan DPRD Kabupaten Kota. Dan jawabannya adalah D. Jadi Forkopimda Kabupaten Kota diketuai oleh Bupati, Wali Kota. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu Forkopimda ini apa. Nah, Forkopimda ini adalah singkatan dari Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah. Nah, jadi fungsinya Forkopimda ini adalah untuk mendiskusikan, membahas, membantu penyelenggaraan pemerintahan umum ya. Yang dimana pemerintahan umum itu sendiri merupakan wewenang khusus presiden sebagai kepala negara. Nah, Forkopimda ini dibentuk di berbagai level, yaitu di provinsi, kabupaten kota, dan juga ada di kecamatan. Nah, di kabupaten kota ini sendiri diketuai oleh bupati atau wali kota, ya kan? Dan anggotanya itu adalah pimpinan DPRD, kemudian pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan Satuan Teritorial TNI, Tentara Nasional Indonesia di daerah. Jadi ini menyesuaikan tentu dengan level-levelnya, ya kan? Mungkin kalau pimpinan kepolisian nih di kabupaten kota, tentu yang punya wewenang adalah Polres, ya kan? Dan begitu seterusnya. Nomor 6, pemekaran daerah kabupaten kota dapat dilakukan apabila kabupaten kota induk sudah berusia minimal A. 15 tahun, B. 10 tahun, C. 7 tahun, D. 5 tahun, dan E. 3 tahun. Ya, dan jawaban yang benar adalah C ya, 7 tahun. Jadi kalau untuk melakukan suatu pemekaran daerah itu si daerah atau kita sebutnya sebagai daerah induk ya. Di sini kabupaten kota induk itu dia harus mencapai usia minimal tertentu baru bisa dilakukan pemekaran ya kan. Yang dimana untuk kabupaten kota sendiri itu minimal 7 tahun. Ya. Lalu kalau provinsi, kira-kira minimal berapa tahun? Ya, kalau untuk provinsi minimalnya itu adalah 10 tahun ya. Ini untuk yang provinsi ya kan. Provin ya, tulis saja prof gini ya. Next kita ke nomor berikutnya. Nomor 7, DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang membentuk komisi sebanyak A2, B3, C4,
D5, dan E6. Dan jawabannya adalah D. DPRD provinsi yang beranggotakan jumlah anggotanya lebih dari 55 orang membentuk 5 komisi ya. Jadi untuk teman-teman, kalau di DPRD provinsi sendiri itu minimal anggota itu 35 ya. Nah, itu kalau anggotanya di bawah 55, maksudnya 35 sampai 55, itu dia punya dia akan membentuk komisi sebanyak 4 ya kan. Jadi di bawah 55 dia akan membentuk 4 ya kan. Di bawah 55 dia akan membentuk 4. Kalau lebih dari 55 dia akan membentuk 3. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8, Sekretaris Daerah Provinsi merupakan pejabat tinggi daerah yang dikategorikan dalam eselon A1A, B1B, C2A, D2B, atau E3A. Nah, jawaban yang benar adalah B. Sekretaris Daerah Provinsi masuk dalam golongan eselon 1B ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi kalau pejabat ya, pimpinan tinggi itu mereka punya semacam penggolongan ya yang kita sebutnya sebagai eselon di sini. Nah, jadi tiap-tiap jabatan itu memiliki eselon yang berbeda ya. Jadi itu juga menentukan tinggi jabatannya. Mungkin kita sebutnya jabatan strukturalnya. Jadi itu beda-beda ya. Sebentar. Jadi untuk sekretaris daerah provinsi ini termasuk dalam kategori 1B. Nah, tentu untuk jabatan-jabatan lain seperti kepala dinas itu berbeda ya. Nah, contohnya kepala dinas provinsi. Nah, kepala dinas provinsi itu masuk dalam kategori yang di bawahnya 1B ya, yaitu 2A. Nah, ini miliknya kepala dinas provinsi dan begitu seterusnya. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan SKB mengenai pemerintahan daerah. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga buat like, share video ini. Nah, kalau sudah dilakukan, silakan teman-teman request atau mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Apabila saya memang punya pengetahuan, pengalaman di bidang yang teman-teman tanyakan, saya akan jawab di video berikutnya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sukses selalu.